Halo, tahukah kamu kalau perubahan iklim bukan cuma soal suhu bumi yang makin panas? Dampaknya lebih luas dan terasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perekonomian. Menurut Bappenas, Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga 544 triliun rupiah selama tahun 2020 hingga 2024 karena perubahan iklim. Dan lebih parahnya lagi, dampaknya tidak dirasakan secara merata. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sering menjadi yang paling terdampak. Untuk menjawab tantangan ini, dengan dukungan pendanaan dari Green Climate Fund, GCF, UNDP bersama Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan pemerintahan daerah Wakatobi mengimplementasikan Project NAP Readiness. Tujuannya, memastikan koordinasi, implementasi, dan pemantauan yang efektif terhadap kebijakan pembangunan berketahanan iklim. Proyek ini bertujuan untuk memperbaharui kebijakan serta instrumen adaptasi ketahanan iklim yang juga responsif terhadap kebutuhan spesifik berdasarkan gender dan inklusivitas. Ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, Bappenas memperbarui kebijakan pembangunan berketahanan iklim atau PBI. Dokumen ini akan jadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang program-program yang lebih mengedepankan adaptasi dan ketahanan iklim yang lebih terarah. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup memperbarui kajian risiko dan kerentanan iklim melalui sistem SIDIK, yaitu Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan. SIDIK adalah aplikasi berbasis web yang menyajikan data kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim. Dengan data ini, kita dapat memetakan wilayah mana saja yang paling rentan dan butuh perhatian lebih dulu. Ketiga, Kementerian Keuangan menggunakan instrumen Climate Budget Tagging dan Regional Climate Budget Tagging atau CBT dan RCBT. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan melacak alokasi serta realisasi anggaran yang berkontribusi terhadap aksi perubahan iklim. Proyek NAP Readiness ini tidak hanya dilaksanakan di tingkat nasional, tapi juga di tingkat lokal. Kabupaten Wakatobi menjadi lokasi percontohan pertama tempat pendekatan terintegrasi ini mulai diimplementasikan secara nyata. Perubahan iklim adalah tantangan kita bersama. Dengan kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat, kita bisa memperkuat ketahanan dan adaptasi iklim yang inklusif. Saatnya kita berkolaborasi untuk adaptasi demi masa depan yang lebih cerah bagi semuanya.